Eh, Oke, ini ada kirim di chat. Jadi benar ya mulainya agak telat. Maafkan. Oke, Mas Wibi, ini sudah saya mulai record. Nanti bisa dimulai untuk memimpin anak-anak berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan setelah itu bisa dimulai. Terima kasih Mas Wibi. Oke, sudah kembali. Ujung-ujungnya kurang dari 5 menit sih. Kalian kah? Aja. Oke, selamat pagi Sobat SMA 3 Bandung. Sebelum bisa tuh. Sebelum memulai pembinaan, mari kita berdoa terlebih dahulu.
berdoa sesuai agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa cukup. Agenda kita hari ini, aku pengen nyelesain materi kombin kemarin biar nggak ngutang. Terus habis itu ada masukan bahwa untuk 2 hari ini kita belajar, karena kemarin udah non programming, 2 hari ini kita belajar bagian programming. Ada masukan kayak gitu, terus sementara tak terima. Jadi nanti aku bakal nyelesain materi kombin, habis itu masuk ke programming. Tapi aku nggak yakin sih bisa sejauh apa ngajar programmingnya. Nanti dilihat aja. Terus kalau ada yang mau nanya atau komentar dulu, bisa sekarang. Ada pertanyaan? Aku belum bisa sini. Waduh. Nggak muncul. Kombin. Jadi halaman baru apa baru lah. Oke, yang belum dibahas di kombin kemarin itu kombinasi. Terus sambil nunggu pertanyaan, aku bisa nulis problem statement-nya dulu. Harusnya apa itu tadi? Ya, pendek. Sesi tanya jawab aku tutup dalam 3, 2, 1. Oke deh. Mulai materi. Oke, kemarin kalau di review kita udah belajar tentang aturan dasar kombin. Terus juga ada materi tentang permutasi, problem klasik. Yaitu kita nyari banyaknya cara ngurutin beberapa benda gitu. Nah, sekarang ada temannya permutasi yang bakal kita bahas, yaitu kombinasi. Si kombinasi ini dia masalah klasik yang nanyain berapa banyak cara memilih kat dari n benda. Jadi misalnya kalau contoh, kalau n-nya kecil, gitu. Kalau n-nya 4, k-nya 3. Kalau bendanya kita tambahin 1, 2, 3, 4, kita bisa milih benda 1, 2, 3. Ini satu cara. Terus kita milih benda 1, 2, 4, ini satu cara juga. Terus apa yang belum? Satunya udah semua. 2, 3, 4. 3 cara ya? Ya, 3 cara. Jadi ini 3 cara milih 3 dari 4 benda. Maksudnya kenapa ini dihitungnya 3 cara? Karena di tiap cara ini himpunan bendanya beda gitu. Jadi kalau beda cara, ada benda di satu cara yang nggak kita ambil di cara lain gitu. Kayak contohnya 1, 2, 3 ini dia ngambil 3 tapi nggak ngambil 4, beda sama yang bawah. Nah, bisa diperhatiin di sini bahwa misalnya si 2, 1, 3 itu nggak kita hitung sebagai suatu cara memilih. Kenapa? Karena 1, 2, 3 udah dihitung. Beda dengan permutasi. Kalau permutasi kita pengen tahu semua kemungkinan urutannya gitu. Tapi kalau di kombinasi ini kita cuma peduli himpunan benda apa aja yang kita ambil. Jadi walaupun diacak-acak, mereka kalau isinya benda-bendanya sama, mereka tetap
cara memilih yang sama gitu. Jadi bedanya sama permutasi itu, kalau permutasi urutannya penting, kalau sini urutannya nggak penting. Oke. Terus langsung ke cara ngitungnya. Seharusnya problem statement sama contohnya sudah cukup jelas. Cara menghitung. Kasih nama deh yang ini pakai rumus. Jadi rumusnya cara nurunnya gimana ya? Wait. Gini aja, aku mau bandingin si kombinasi ini dengan permutasi dengan contoh yang tadi. Harusnya dari sini kayak cukup kelihatan rumusnya dari mana. Jadi kalau ada 4 benda dan kita pengen milih 3 benda, bukan milih 3 benda ding ya, pokoknya K-nya 3. Kalau di permutasi semua kemungkinan yang pengen kita cari adalah bentar smooth. Nah, nulis dulu ya. 1, 2, 3. Gimana cara nulisnya? 1, 3, 2, 2, 3, 1. 3, 1, 2. Waktu 1, 3 belum. Ya, harusnya leksikografis. 3, 2, 1. Oke, terus 1, 2, 4. Sama secara nukernya 142, 214, 241, 412, 421. Terakhir 234. Ayo, 234, 243, 324, 342, 423, 432. Ini harusnya ada semua permutasi. Jadi ini ada totalnya ada apa nih? 6 kali 3 18. Yang harusnya kalau dihitung pakai apa? N faktorial per N min K faktorial juga 18. Nah, ini udah wait. Terus yang kombin sekali deh. Nah, kombinasinya caranya ada 3. Kayak yang di atas 1, 2, 3, 1, 2, 4 sama 2, 3, 4. Nah, ini bisa dilihat bahwa di permutasi ini yang aku tulis di satu kolom ini kan mereka semua mengandung benda yang sama dengan yang kombinasi itu. Jadi kalau kita ngitung kombinasinya cuma pakai rumus permutasi, itu ada terjadi banyak double counting. Tapi double countingnya di sini kelihatan bahwa dia rapi. Kenapa? Karena double counting. Si tiap kolom ini kan harusnya dihitung 1. Aku nulis apa? Harusnya dihitung 1. Biar kita bisa ngitung mereka dengan 1, karena semua kolom ini banyaknya sama. Banyak barisnya sama gitu. Berarti untuk tiap kolom kita bisa membagi aja dengan banyak barisnya. Nah, untuk tiap kolom, berarti untuk tiap apa nih? Himpunan benda gitu. Berapa banyak baris yang ada? Dihitung. Nah, ini bisa dilihat banyaknya baris yang ada itu ada sebanyak K faktorial. Kenapa? Karena di satu kolom ini kita cuma ngepermutasiin 3 benda gitu. Jadi yang ini pada kasus ini dia 3 faktorial. Nah, kalau banyaknya baris itu adalah K faktorial, terus kita pengen bagi banyaknya baris, berarti terlihat bahwa ini kombinasi NK. Ya banyak cara ngitung N benda, K dari N benda. Biasa dibaca juga N jus K gitu. Jus milih. Terus ini terlihat bahwa
kita bisa ngitungnya kayak gini. Jadi kita ngitung si permutasinya, tapi ini double counting banyak. Jadi kita terus buat ngilangin double countingnya kita bagi dengan si k faktorial. Terus kalau dibongkar biar nggak ada permutasinya, si permutasinya kita bongkar jadi n faktorial per n min k faktorial. Yang permutasinya. Wah, kalau lakukan jadi kayak gini. Nah, ya jadi rumus. Terus kayak si notasi ini, kayak si permutasi dia juga macamnya ada banyak. Ada yang begini. Kayaknya kayak gini tuh dia masuk akal karena orang-orang nyebutnya n jus k gitu. Jadi kan urut ada n-nya duluan, c-nya di tengah, k-nya belakangan gitu. Terus habis itu ada yang kayak gini juga. Terus ini ada satu notasi nih yang nggak ada yang sama di permutasi gitu. Jadi ini agak beda. Ya, itu cuma pakai kurung doang ini. Cuman kalau di alam liar, kalau kalian baca-baca apa ya, buku materi gitu atau paper, notasi yang paling dipakai justru yang cuma pakai kurung ini, yang nggak pakai huruf sih. Jadi ya gitu deh. Karena kenapa ya? Karena kombinasi lebih sering dipakai daripada permutasi gitu. Ya udah, itu rumusnya. Terus buat nge-cross check rumus, kita bisa nyoba masukin si setup kita tadi. Kalau n-nya 4 faktorial dibagi, kalau k-nya 3 yang suku yang ada pengurangannya ini jadi 1 faktorial, terus k faktorial jadi 3 faktorial. 4 jadi. Ada yang belum tak tulis ya? Aha. Aduh, masih ngantuk aku. 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Cara terusnya 4. Kenapa aku nulisnya 3 ya? Apa yang belum tak tulis? 1, 2, 3, 1, 2, 4. Aduh, kayaknya kenapa? 1, 3, 4. 3, 4. Iya. Terima kasih. Udah, terus sekarang aja. Konyol. 1, 3, 4. Seterusnya. Ya, saya 2, 4. 1, 3, 4. Sorry. Selesai ralatnya, harusnya jadi ada 4 cara milih 3 dari 4 benda. Oke, tadi karena ini ada cara menghitung 1, jadi aku kasih cara menghitung 2. Segitiga Pascal. Si nilai kombinasi ini bisa juga dihitung pakai segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu kayak gini. Yang atasnya itu ada segitiga yang dibuat pakai bilangan 1 kayak gini. Terus yang barisnya itu di paling kanan sama kiri ada 1 kayak gini. Terus yang di tengah-tengah itu nilainya adalah jumlah dari 2 nilai di atasnya. Ini 2. Ini 3. 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10. Oh ya, tadi buat yang ngeralat di chat juga kalau ada. Terima kasih. Aku belum lihat. 15, 20, 15. 6, 1, dan seterusnya. Nah, cara ngitung si kombinasi pakai segitiga Pascal ini gimana? Biar gambarnya gampang, aku kepengin si segitiganya. Biar ada kolom-kolomnya. 2, 1, 3, 3, 1, 4, 6, 4, 1, 5, 10, 10, 5, 1, ya, dan seterusnya deh. Terus ini kalau si baris sama kolomnya dinomorin, nomornya dari 0.
0, 1, 2, 3, 4. Nah itu dengan setup yang di kanan ini kita bisa ngitung kombinasi. Caranya gimana? Si n choose k itu sama dengan di baris n kolom ke k segitiga Pascal. Yang nulis Pascalnya banyak kecil. Jadi kalau kita mau tahu nilai dari CNK, kita tinggal lihat bilangan apa yang ada di baris ke N dan kolom ke K di segitiga Pascal ini. Contohnya kalau kita pengen ngitung si C 4,3 yang tadi, bisa dilihat di segitiga Pascal ini di baris keempat. Baris keempat itu maksudnya baris nomor 4, bukan, soalnya kalau baris keempat itu baris 3, karena mulai dari 0, ya baris 4. Jadi baris keempat, terus kolom ketiga itu di sini nilainya 4. Jadi jawabannya 4. Jadi gitu bisa ngitung kombin pakai segitiga Pascal. Enaknya si cara segitiga Pascal ini untuk ngitung kombinasi adalah apa ya? Untuk nilai kecil kayaknya enak karena bagian atasnya segitiga Pascal ini cenderung bisa dihafal gitu atau bisa diingat kalau sering lihat. Jadi untuk nilai kombinasi yang kecil kayak sampai bahkan di kiri ini sampai n-nya 6, sampai bendanya ada 6 gitu. Ya bisa nginget-nginget segitiga Pascal aja. Terus nggak cuma di pas ngerjain pakai tangan, pas ngerjain programan pun cara segitiga Pascal ada keuntungannya karena cara dia ke efisienannya dipengaruhi sesuatu yang beda dengan yang cara satu. Jadi ada kasus di mana cara yang pertama itu lebih bagus dipakai, ada kasus di mana cara yang kedua itu lebih bagus dipakai. Jadi dua-duanya bagus. Terus di segitiga Pascal ini juga kita bisa dapat insight bahwa kalau kalian pernah belajar segitiga Pascal dan sifat-sifat kerennya gitu, itu segitiga Pascal ini ada banyak benda yang bisa diobservasi gitu. Kayak kalau kita lihat diagonal yang ini, setiap diagonalnya ini tuh dia bentuk barisan yang keren. Yang pertama nih barisan bilangan 1 doang. Yang kedua ini barisan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketiga ini dia itu barisan aritmatika bertingkat gitu. Jadi awalnya bedanya 2, terus 3, terus 4. Ya dan seterusnya. Jadi bisa dilihat di situnya. Atau bisa juga dilihat aku lupa di diagonal, kalau segitiga ini dipotong di diagonal mananya gitu, kita dapat bilangan Fibonacci. Yang mana ya? Lupa aku. Tapi yang paling sering dipakai sifatnya itu tiap baris ini, tiap baris, kok nggak bisa buat tiap baris ini kalau kita jumlahin itu hasilnya sebuah bilangan 2 pangkat kayak ini. Aku bisa di mana sini deh, 2 pangkat 0 total. Baris yang kedua ini 2, itu 2 pangkat 1. Oh ya, yang di atas ini dia 1. 1 itu 2 pangkat 0. Di baris yang kedua ini itu jumlahnya 4, 2. Baris yang ketiga ini 8, 2, 3, seterusnya. Ini berguna dipakai ketika kita pengen inklusi eksklusi. Jadi kalau kita kadang-kadang pengen alih-alih kita ngitung kombinasinya langsung, kita pengen ngitung semestanya nih. Jadi berapa banyak cara milih 1 dari n benda, 2 dari ditambah 2 dari n benda, ditambah 3 dari n benda, sampai lalala, sampai banyak cara milih n dari n benda gitu. Kalau pengen kita pengen jumlahin itu,
alih-alih jumlahin yang ngitung satu-satu terus dijumlahin, mending langsung ngitung 2 pangkat n. Ya kalau nomor barisnya n banyak total di barisnya 2 pangkat n. Jadi gitu. Ya, bagus buat inklusi eksklusi. Oke. Kayaknya itu yang bisa diomongin dari kombinasi. Ada pertanyaan? Chatnya masih kosong. Sebelum lanjut ke pemrograman, break sambil ngerjain soal dulu kan deh. Soal latihan. Dapat 8 dan 3 bulan. Ya, makan. Maksimal. Ini udah kelihatan. Dan apa nih? Oke. Begitu soal latihan kombin. Monggo dikerjain sampai berapa coba? 907 biar aneh. Kok soalnya kurang bilang. Kurang jelas gitu maksudnya. Mungkin poin penting yang bisa diambil dari latihan soal ini adalah ya kayak yang aku bilang kemarin, soal kombinatorik itu biasanya disajikan pakai soal cerita, terus mengolah cerita dari soal jadi persoalan kombin yang klasik itu butuh intuisi gitu.
Jadi ya, selamat latihan mikir. Terus selain itu kalian juga bisa nyoba-nyoba di sini, di soal apa aja rumus kombinasi itu, rumus kombinatorik itu harus dipakai, sama kapan mungkin ada kasus daripada susah-susah nyari rumus kombin, mending aku daftarin semua kemungkinan aja gitu karena dikit. Itu bisa coba-coba juga. Aku sambil mikir yang programming ngapain. Ini aku buka window lain, kalau window orang-orangnya hilang bilang. Aku biasanya ngajar juga nulis-nulis kayak gini. Cuman kebetulan dulu pernah ngajar suatu materi yang pakai PPT, yaitu materi programming sih kebetulan. Jadi sekarang tertarik apa ngajar programmingnya pakai slide aja. Bentar. Lah. Ini. Kak, aku mau nyoba nomor 1. Oke. Ini bagaimana tuh? 56. Yaudah, kita simpen deh. Terima kasih. Ya, nyoba-nyoba lagi boleh. Wow, set programmingku ada 6. Ntar aku mau lihat sepanjang apa. Kayaknya enak sih pakai slide. Toh nanti di akhir aku bisa kasih slide-nya juga. Soalnya kalau ngajar programan nulis, ya rasanya nulis kode itu konyol. Ya aku bisa ganti-ganti nulis sama ngoding sih, tapi ini ribet. Ya aku coba pakai slide-nya di sini. Buat
saja kok ternyata nggak 6, ternyata kurang. Kayaknya. Nah, atau enggak? Loh, katanya foto anjir. Bentar. Kamu di langsung aja nih, nggak jadi pakai slide. Nanti saja aku kasih aja. Oke. Udahkah? Belum ada semua jawaban aja. Ada yang mau jawab dulu sebelum dibahas? Nggak ada hadiahnya sih. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke. Bahas. Apa itu? Nomor 2, 3, 3, 6. Oke. Wah, sebenarnya aku tertarik juga dengerin ini 5, 6, 3, 3, 6 dari mana ya? Kalau mau, kalau bisa tulis ya. Ya, aku bahasnya kapan dong kalau? Ya udah, bahas sekarang aja sekalian. Mulainya dari atas lebih. Apa dari bawah aja? Mumpung nggak ada yang jawab. Ya, dari atas aja. Oke, nomor 1. Kalau dibaca problem statement yang gedenya, ini ada 8 kotak sama 3 bola. Kita pengen masukin kotak ke bola. Terus ini nomor 1, 2, 3 ini syarat masukin kotak ke bola. Masukin bola ke kotak. Terus ini nomor 1, 2, 3 ini syarat masukin bolanya beda-beda. Yang pertama, kalau tiap kotak memuat maksimal 1 bola, ada berapa banyak cara? Ini yang nomor 1 ini problemnya bisa dibahasain ulang. Wah, aman. Ada 120. Tuh, makanya menarik kok. Makanya pengen tahu ini dari mana. Apa tadi? Oh ya, nomor 1 itu soalnya bisa dibahasain ulang jadi ada 8 kotak. Kita pengen milih 3 kotak untuk diisi bola. Karena kita punya 3 bola, terus setiap kotak itu memuat maksimal 1 bola gitu, berarti kotak yang berisi bola itu nanti ada 3. Jadi kita udah tahu bahwa pasti kotak yang berisi bola itu ada 3. Oh ya, bolanya harus ditaruh semua ya. Jelas nggak ya itu? Ya udah, nggak apa-apa. Bolanya harus masuk kotak semua. Harusnya aku tulis sih. Karena di akhir ada 3 kotak berisi bola. Berarti tinggal pilih 3 dari 8 kotak untuk diisi bola. Terus banyak cara milih 3 dari 8 benda, C83. 8 faktorial per 8 kurang 3, 5. 5 faktorial kali 3 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi sini ada 5 faktorial juga kali 3 kali 2 kali 1. Bisa jelek. 3 kali 2 itu 6. Jadi saya 356. Oke, 56. Ini teknik hitung yang sama, teknik hitung yang dipermutasi juga berlaku sini. Mendingan nyoret dulu daripada ngaliin dulu. Karena selalu bisa diseret.
Ya, 2. Kita lihat siapa yang benar. Aku juga 120, Kang. Oke. 2 suara, 120. Yang nomor 2 ini, setiap kota dapat memuat berapapun bola. Jadi, cara yang pertama nggak bisa dipakai lagi karena kita nggak tahu di akhir ada berapa kota yang berisi bola. Tapi itu bisa diakalin sebenarnya dengan cara kita bagi kasus. Jadi kita ngelihat kalau kota yang isinya bola itu ada 1, berapa banyak cara. Kalau ada 2 kota berisi bola, berapa banyak cara. Terus kalau ada 3 kota berisi bola, ada berapa banyak cara. Terus 3 kasusnya dijumlahin gitu. Itu bisa. Wah, bagi kasus wah, salib. Yang aku bahas bakal cara lain. Oh, itu ada yang udah nulis tuh. Jadi kayak gitu. Kalau kota isinya bola itu ada 1, caranya 56. Kalau ada 2, 56. Kalau ada 3, 8. Oh iya. Terus kalau jumlahnya 120 harusnya. Ya itu kalau pakai cara 1 kayak gitu. Cara 2, ini tekniknya sama kayak yang kemarin. Si peletakan bola itu kita ubah jadi string karena kita tahu cara, ya ini arahnya ke permutasi sih, kayak tapi jatuhnya kayak kalian ya gimana caranya kita kebayang bahwa ini permutasi, tapi nggak apa-apa. Gambarkan peletakan bola. Tiba-tiba jadi aneh bahasanya, nggak apa-apa lah. Jadi si penggambarannya bisa kayak gini. Ini ada 8 kota nih. Terus kita mulai naruh bolanya misalnya dari kota yang paling kiri. Karena urutan naruh bolanya itu nggak penting. Jadi kalau akhirnya ada berapa bola, ya ada 3 bola yang udah kita taruh. Kita nggak peduli ini urutan bolanya mana dulu yang ditaruh. Yang penting konfigurasi bola dalam kotanya kayak gitu. Nah, karena urutannya nggak penting, ya udah kita jadiin aja urutan naruh bolanya kita pengen naruh dari kota yang paling kiri dulu. Terus dalam peletakan bola ini kita bisa ngelakuin 2 aksi. Yang pertama kita pindah kotak ke kanan. Itulah. Atau kita naruh bola. Naruh bolanya aku bikin panah boh biar kayak kemarin. Pindah ke kanan. Ini naruh bola. Nah, ada berapa banyak panah kanan sama bawah? Panah kanannya ada 7, karena kita pindah 7 kali gitu. Terus panah bawahnya ada 3 karena bolanya ada 3. Terus tiap permutasi si string panah kanan sama bawah ini yang ada 7 sama 3 biji, itu mereka masing-masing gambarin peletakan bola yang beda. Ya konfigurasi peletakan bola yang beda. Jadi kalau kita permutasiin kita dapat banyak caranya. Jadi banyak caranya karena total bendanya ada 10, panahnya ada 10, 7 tambah 3. Dibagi elemen sama, 7, panah kanan sama 3 panah bawah. Ini 6, tapi nggak ada yang 1 bagi 6. Coba dulu ya. 3, 4. Kali 3, 12, kali 10, 120. Sorry, yang 120 benar.
Jadi, terus kalau kalian perhatiin ini yang ekspresi yang dari kemarin aku gambarin pakai kanan sama bawah, panah kanan sama bawah ini, dia mirip rumus kombinasi juga, kan ada 3 suku nih, ada 3 buah faktorial. Terus ini emang bisa dianggap kombinasi dengan cara kita ngelihat si ngepermutasiin panah kanan sama bawah ini jadi total slotnya kan ada 10. Total slot kita naruh panah kanan sama bawah itu ada 10. Karena total bendanya juga ada 10. Nah, terus dari 10 slot itu, kita pengen milih 3 slot untuk ditaruh panah ke bawah. Kalau kita udah naruh slot, kalau kita udah milih slot untuk panah bawah, otomatis sisanya ya untuk panah kanan. Nah, karena ya dengan demikian semua panah udah kita taruh. Jadi ngitung kombinasi C10 3. Ini udah banyaknya cara, 10-nya dari total slot. Total slot apa nggak aku jelasin. 3 banyak panah bawah. Ya ini juga bisa diekspresiin jadi kombinasi. Yuk lanjut. Yang nomor 3 ini kalian bisa expect jawabannya lebih kecil dari nomor 1. Nomor 1 padahal udah nggak tahu deh 56 gede ding. Jadi karena nomor 1 itu dengan syarat kayak gitu udah 56, kalau ditambah syarat lagi, jadi tambah apa ya? Tambah terbatas lagi, harusnya jawabannya lebih dikit. Jadi kalian bisa expect ini kalau dikuli cepet ketemu. Tapi kalau nggak dikuli, ya selalu ada cara pintar gitu. Kota langsung aku gambar aja deh. Ini cara ngerjainnya adalah kita misalkan kita udah naruh bola di kotak nih. Bolanya ada 3. Terus bolanya di kota yang beda karena tiap kota maksimal 1 bola. Terus kita pengen bikin mereka kota yang berisi bola ini nggak ada yang sebelahan. Berarti kita perlu naruh 1 kotak di sini. Taruh 1 aja dulu sama 1 kotak di sini. Nah ini total udah ada 5 kotak. Terus kita bisa naruh kotak lagi di mana aja? Aku nulis strip itu. Jadi sisa kotak yang belum ditaruh di gambar ini. Jadi di gambar ini kan ada 5 kotak. Terus ini ada 4 tempat. Di 4 tempat ini kita bisa naruh sisa kotaknya. Bisa naruh sisa kotak di sini. Nah permasalahannya jadi kita punya sisa kotaknya berapa? Kita punya 3 kotak, pengen kita taruh ke 4 tempat. Terus 1 tempat itu dia bisa memuat 0 kotak atau dia bisa memuat 1 kotak. Dia bisa memuat berapapun kotak ini, nggak terbatas 1. Jadi misalnya sisa 3 kotaknya ditaruh sini semuanya. Nah ini udah 1 konfigurasi. Dia valid karena nggak ada kotak berisi bola sebelah. Jadi kita tinggal ngitung itu. Terus banyak cara ngitung benda ke sekian slot. Sehingga tiap slot itu bisa memuat berapapun benda, itu soal nomor 2. Tinggal kita kerjain kayak nomor 2. Kerjanya singkatnya, nih slotnya ada 4, berarti panah kanannya ada 3. Terus kita pengen naruh 3 benda, berarti panah bawahnya ada 3. Berarti jawabannya total tempatnya ada 6, kita pengen naruh 3 kotak. C63 kayaknya ada di segitiga Pascal. 6, 3, 0, 1, 2, 3, 20. Oke. Ya, jadi kalau kalian kuli 20. Lumayan banyak ya.
gitu. Ini mungkin kurang meyakinkan sih, jadi kalau kalian ragu terus penasaran kalian bisa coba-coba lagi. Gitu. Ada pertanyaan? Selesai materi kombin. Terus ini kalau dilihat di silabus itu kan ada materi aturan berhitung tuh. Sebenarnya ini cuma sebagian kecil materi aturan berhitung itu. Tapi kayaknya ini yang penting. Namanya juga yang penting sih. Cuman ya bisa diingat-ingat bahwa ini cuma sebagian kecil materi, enggak semuanya. Berikutnya deh. Kemarin ada yang request pemrograman jadi ya udah. Terus karena dalam agak ngajar programan dasar, aku pengen nge-breakdown isinya gitu. Mari kita lihat. Kalau belajar pemrograman itu alurnya bisa kayak gini. Kita belajar output dulu. Output yang dimaksud itu kita nulis, kita output. Kita nulis sesuatu bisa ke file, bisa ke mana tadi ada ibu. Kita outputnya bisa ke file, bisa ke command line. Command line itu kalau di Windows ya yang command prompt itu, ya nggak usah lihat. Terus outputnya nggak usah di KSN komputer ini, outputnya nggak usah cantik-cantik, kayak nggak usah pakai GUI, nggak usah ada tombol-tombolnya, nggak usah ada textboxnya. Ya udah outputin aja apa adanya gitu. Terus kenapa belajar output dulu? Karena biasanya hello world dulu. Terus apa? Variabel. Variabel dan tipe data. Jadi salah satu trait yang dimiliki bahasa pemrograman adalah mereka bisa nyimpen nilai di variabel. Terus nilainya macam-macam, bisa bilangan pecahan, bisa bilangan bulat, bisa karakter. Nah, macam-macam jenis nilai itu perlu disimpan ke tipe data yang beda-beda. Apalagi kalau di C++, kalau di bahasa lain itu ada yang tipe datanya itu mereka kayak si variabel, kalau di C++, kalau kita bikin variabel, kita harus ngasih tahu variabel ini tipe datanya apa. Jadi di awal kita udah nyatain, variabel yang namanya A itu dia karakter. Nah, kalau dia udah karakter, dia nggak bisa dikasih nilai selain karakter, dia nggak bisa dikasih nilai pecahan atau bilangan bulat gitu. Nah, kalau di bahasa lain kayak Python, itu ketika bikin variabel kita nggak perlu ngasih tahu ini tipe datanya apa, langsung dikasih nilai aja. Jadi terutama di C++ tipe data penting. Terus kita juga bakal lihat tipe data itu kenapa bilangan bulat sendiri itu tipe datanya ada 4 itu, lebih malah. Jadi ada banyak tipe data berbeda yang sama-sama dipakai untuk nyimpen bilangan bulat. Cuman mereka masing-masing ukurannya beda. Itu biasanya penting. Terus input. Output sama input dipisah. Karena kalau mau input harus bikin variabel dulu. Karena kalau enggak ya mau nyimpen inputnya di mana. Terus operasi aritmatika. Kayak kalkulator hanya kecil. Bahasa pemrograman ini juga bisa dipakai buat ngelakuin komputasi. Caranya ya berbagai macam nilai yang kita punya tinggal dioperasiin aja pakai operasi aritmatika kayak tambah, kurang, bagi, kali gitu. Siapa? Variabel udah, input udah. Campuran. 6 perulangan. Cakupan perulangan lihat aja deh jelasinnya. 7 array.
Array itu dia kayak variabel, cuman ukurannya bisa kita atur. Jadi kalau kita mau nyimpen n buah bilangan, daripada bikin n variabel, mending bikin satu array yang ukurannya n. Itu bagus, apalagi kalau ukuran variabelnya itu juga variabel kayak di soal pemrograman itu, dia nginput banyak bilangannya dulu. Dia nginput n dulu. Nah, kalau dia nginput n dulu, kita di awal nggak tahu ini variabelnya bakal ada berapa. Karena banyak variabelnya di input. Oleh sebab itu, array bagus dipakai karena ya udah kita nggak peduli berapapun banyak variabelnya, kita tetap bisa bikin. Terus terakhir fungsi. Kayaknya udah. Ini udah 8 benda ini. Oke. Terus pindah deh. Pindah share screen maksudnya. Aku terakhir buka apa coba? Oh, yang kemarin. Oh ya, ini untuk persiapan kalian programming. Kalau kalian tertarik ikut programming juga. Ini apa? Itu apa aja yang perlu kalian install buat programming? Kalau aku nginstal ini apa? Ini text editor Sublime Text. Aku pakai text editor ini karena pertama warnanya bagus. Kedua apa ya? Aku mau bilang banyak plugin menarik, tapi ada text editor lain yang pluginnya lebih menarik gitu. Ya gitulah, ada plugin lebih menarik. Terus ya lebih ringan daripada ya text editor lain yang lebih berat. Terus cara aku ngoding adalah aku tulis kodenya di sini. Terus si Sublime ini dia bisa nge-compile. Compile itu apa? Compile itu si codingan C++ ini dijadiin bahasa mesin. Nah, kalau udah jadi bahasa mesin bisa dijalanin sama komputer. Nah, compile-nya aku lewat Sublime, jadi pakai hotkey Ctrl B gitu. Terus nanti kalau udah selesai compile, nanti sini ada pesannya finish gitu. Terus kalau compile-nya gagal juga dikasih pesan error di expected titik koma. Terus untuk jalaninya pakai command prompt kayak yang udah ditunjukin kemarin. Jadi si hasil compile yang udah bahasa mesin itu, kalian kalau biasanya mungkin lihat file exe itu dia file yang bisa dijalanin, tapi di balik layar dia itu ya bahasa mesin gitu. Jadi hasil compile itu file exe, bisa dibilang gitu. Terus si file exe-nya aku jalanin lewat si command prompt ini. Kenapa lewat sini? Karena nanti outputnya juga ditampilin di sini. Jadi alih-alih aku buka lewat file explorer gitu, kalau aku buka lewat file explorer nanti tiap kali aku buka muncul kayak gini. Terus ya daripada buka terus-terusan, mending aku pakai satu window command prompt. Tuh ada paket. Ikan lagi paket. Ntar mikir. Ya udah sih. Kalau gitu siap. Siap memulai programming. Tapi sebelum itu aku bisa sekalian break bentar deh. Kayaknya pakainya gede. Break sampai break lagi. Ya. Oke, sekarang mari kita sempatkan untuk istirahat. Boleh minum, boleh ke toilet. Sampai jumpa nanti.
Sore tepat waktu. Oke. Di program ini apa nulis yang tadi dulu deh? Coding kalian bisa pakai Sublime Text. Sublime Text yang paling baru itu yang 4 ditambah CMD ditambah. Oke, ini aku tambahin setup line karena setup line mungkin lebih gampang. Aku lupa nama aslinya Pak, DevCPP. Jadi DevCPP ini dia mirip sama setup yang aku pakai tadi, cuma bedanya kalau tadi aku ngetik kode sama jalaninya di tempat yang beda, kayak dua software ini. Kalau di DevCPP jadi satu, jadi mungkin pemakaian sama setupnya lebih tidak ribet. Mungkin. Terus satu lagi yang mau aku kasih. Yang ini text editor compiler online gitu. Jadi kalian nggak usah install, tinggal buka ini. Terus kalian bisa ngoding di situ. Kekurangannya sih LD1 ini kode kalian publik. Jadi kalau kalian pakai untuk lomba gitu, kode kalian bisa dicuri. Ya itu dulu deh. Terus yang penting lagi untuk memulai ngoding C++ adalah si ini kayak tadi pas aku buka file ini aku udah nunjukin bahwa oh ini filenya udah ada isinya nih, curang gitu kan. Harusnya ngodingin dari awal dong gitu. Udah ngoding dari awal. Jadi yang pertama di coding di program C++ itu biasanya ini. Baris ini. Nah, bisa dianggap template yang bagus untuk pemrograman kompetitif itu. Jadi ini apa aja? Ini header yang dipakai buat apa ya? Ya include library. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa pakai fungsi-fungsi yang ada di library kayak apa ya, fungsi yang max tadi. Ini fungsi yang kembaliin bilangnya lebih gede antara A sama B. Kalau nggak ada header ini ya nggak bisa langsung pakai gini, jadi sedih. Terus yang ini singkatnya dia digunain untuk mendein kode. Karena biasanya kalau kita pakai sesuatu yang ada di library, kalau tanpa si baris nomor 2 ini, kita harus nulis std di depannya gitu, kayak kalau aku mau nge-output itu bisa gini. Bisa gitu. Tapi si cout ini dia adanya di library, jadi kalau tanpa yang baris 2 itu harus gini. Dan kalau semua programnya ada ini nanti jadi panjang. Jadi kalau nggak ada jadi pendek. Ini bagus buat dipakai. Cuman ini bagus dipakai cuma di olim komputer, cuma di pemrograman kompetitif aja. Kalau di software engineering itu jangan. Jujur nggak tahu kenapa. Terus ini fungsi, sebenarnya ini udah fungsi sih, tapi ya udahlah. Fungsi main, nah, sesuai namanya main, dia fungsi utama. Jadi yang pertama dijalanin ini. Yang pertama jalanin program. Terus kita bisa naruh nulis codingan di sini.
Oke. Penting ya. Ya, terus yang penting dibilang juga adalah ini C++ itu dia bahasa yang sekuensial. Jadi dia jalanin perintah itu dari atas ke bawah. Jadi kalau di sini aku ada COD ini output ya. Jadi mudah nyerempet materi. Output apa coba? Jadi kalau ada dua baris output kayak gini, yang dijalanin adalah yang atas dulu. Jadi harusnya yang output yang atas dulu. Yes. Terusnya kenapa outputnya ganti baris? Ya, mari kita bahas sekarang. Output. Ri. Nah, terus ini yang pakai garis miring 2 kali di depan ini komentar yang kayak gini nggak bakal dibaca sama program, jadi kita bisa nulis apapun bebas semau kita. Aku ngerasa ini kalian kayak ter-overwhelm sama informasi, tapi maaf ya. Beda. Output. Kalau kita mau output hello world sebagai awal ngoding ya kayak gini. Biasanya pakai cout. Metode output lain di C++ ada. Terus banyak juga yang pakai metode-metode lain, tapi aku sendiri seringnya biasanya pakai cout. Terus yang mau ya cara outputnya ketik cout. Terus ada si panah kiri 2 ini. Terus habis itu ini ada sesuatu yang mau diatur. Nah, sesuatu yang mau diatur ini dia bisa macam-macam tipe datanya. Tapi nggak semuanya bisa, nanti kalian coba-coba aja. Kalau kalian nggak bisa nge-outputin ya udah nggak bisa gitu. Jadi selain nge-output si ini namanya string kumpulan karakter. Dan nge-output si string ini juga bisa nge-output bilangannya bisa bulat. Atau satu karakter gini. Nanti dibahas tipe data sih, tapi ini satu karakter spasi. Jadi nanti ini bakal nge-output spasi. Oh ya, ini spasi integer. Terus bisa juga nge-output pecahan. Terus ya gitu. Jalan. Terus tiap nilai yang mau diatur bisa dibisain si panah kiri 2 kali. Jadi bisa nge-output banyak benda dalam satu baris kayak gini. Terus ini yang garis miring N ini dia karakter ganti baris. Jadi sebenarnya dia karakter, cuman dia dibacanya di si terminal ini sebagai ganti baris. Makanya sini ada baris kosong. Terus cara lain ganti baris sebenarnya ada yang lebih intuitif itu nih, N-line. Cuman N-line ini lebih lambat daripada yang ini. Jadi aku pakainya garis miring. Oke, kita nggak bisa lewat. Oke. Terus variabel. Jadi kita mau bikin variabel. Motivasinya kenapa mau bikin variabel? Karena mau nyimpen nilai. Salah satu momen penting untuk nyimpen nilai adalah ketika kita pengen nerima input. Karena kalau mau nerima input kita perlu tempat buat nyimpen inputnya dulu. Jadi mau nggak mau harus bikin variabel. Punya aku hilang deh. Nah, bikin variabel caranya gimana? Caranya kita sebutin dulu tipe datanya. Terus kita sebutin nama variabelnya. Terus habis itu, oh ya tadi kalau kalian notice ini ada titik koma. Jadi sebagian besar baris codingan di C++ diakhiri titik koma. Udah sih gini sih. Cara bikin variabel sama tipe data. Cara bikin variabel. Jadi sebutin tipe datanya dulu. Misalnya kalau kita pengen bilangan bulat, ya kayak gini. Ini kita udah bikin variabel namanya A. Terus tipe data ada apa aja? Nah ini aku bingungnya mau nulis di mana tuh di bagian kayak gini nih. Ini adalah sini aja. Tipe data ada bilangan bulat yang udah ditulis itu. Terus bilangan bulat yang gede, namanya long, namanya aneh emang. Terus ada juga bilangan yang nggak bulat, pecahan gitu, yaitu float sama double. Ini bedanya float sama double apa? Sama kayak yang sama long, yang float kecil, yang double gede. Tapi biasanya aku pakai double, nggak pernah pakai float. Terus karakter char,
Habis itu ada string. String itu kumpulan karakter yang kayak hello world itu. Habis itu apa lagi yang sering dipakai? Bool. Ini bacanya jangan salah ya, dia kalau di kolom lengkapnya boolean namanya. Tapi karena disingkat jadi kayak gitu. Aneh, long aja ditulis panjang tapi ini kenapa singkat gitu. Ini dia nilai true false, jadi nilainya cuma bisa 2 jenis. Kalau nggak 0, 1, kalau nggak true false gitu. Nyebutnya apa ya? Bool aja deh. Kan boolean. Dan lain-lain, tapi yang biasa dipakai ini. Terus ini mungkin ada pertanyaan kenapa, oh ya kalau kalian mau nanya tanya aja. Kenapa ada tipe data yang kecil, kenapa ada yang gede? Karena tipe data yang kecil itu lebih cepat, jadi kalau kalian pengen cepat ya pakai yang kecil. Atau pengen pemakaian memori yang lebih dikit, pakai yang kecil. Tapi kalau butuh nyimpen nilai gede, pakai yang gede. Aku sendiri biasanya kalau bilangan bulat selalu pakai INB, kecuali kalau butuh long. Jadi bikin variabel gitu. Contoh lainnya kayak gini, strong. Terus si variabel ini kalau nggak diapa-apain nggak menarik, jadi kita pakai buat input sekarang. Nah, tadi kalau cout itu dipakai untuk output, mungkin ketebak bahwa input pakai cin. Terus kalau cin ini ada panah yang kayak cout juga, cuma kebalik. Panahnya 2 kali jangan lupa. Terus cara input cin, terus si panah itu. Terus kita kasih variabel apa yang mau diinput, misalnya A. Terus bisa juga si inputnya itu dia kayak cout, jadi dalam satu baris ada banyak inputan. Begitu juga. Terus juga gitu. Terus biar menarik inputnya kita atur lagi. Ini bisa dilihat juga si cout ini dia outputnya apa adanya. Jadi kalau ini nggak ada spasi, nanti si output A sama C-nya itu nempel. Jadi biar bagus biasanya outputnya dikasih spasi. Terus kalau dijalanin harusnya si program ini dia nunggu inputan. Kalau udah input jadi jalan. Terus ini karena dia sekuensial, jadi yang diinput sesuai urutan ini dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Yang diinput A dulu, terus C, terus S. Nah itu bilang bulat, jadi kita input bilang bulat 0 gitu. Itu karakter. Apa aja yang di keyboard itu karakter. Ini. Terus S itu string. Sorry. Terus apa yang menarik di sini? Yang menarik apa ya? Ini inputnya di sini bentuknya kayak A itu di satu baris, terus C sama S di satu baris. Tapi kalau di sini ganti baris semua gitu. Nah, input pakai C ini nih, dia pemisah antara variabelnya. Jadi sini input 3 variabel kan, A, C sama S. Nah, terus itu yang misahin input antara 3 variabel ini adalah white space. White space itu karakter kosong. White space itu bisa spasi atau ganti baris. Jadi kalau di kasus ini yang di atas ini kita pakai ganti baris untuk misahin per variabel. Tapi kita juga bisa bikin misalnya pakai si spasi. Gitu. Si spasi sama enternya bisa kita campur-campur juga. Jadi kayak gitu. Gini juga. Terus spasinya banyak juga nggak masalah. Dia nggak rusak. Jadi gitu. Yang misalnya antara C itu white space. Kalau white space-nya nggak ada, baru bingung dia. Jalan. Wah, kalau itu aku baru tahu sih. Kaget. Anjir, kaget. Ini lah bingung. Nah, itu bingung. Karena sinolnya dianggap apa? Sinolnya dianggap bilangan, bukan karakter. Aneh juga. Ini yang perlu, yang menarik lagi adalah kalau kita udah netapin satu variabel itu tipe datanya integer kayak si A ini. Kalau kita input selain integer harusnya rusak. Huri. 0. Ya, rusak itu bisa diartikan programnya ngekeras atau behavior perilakunya aneh. Undefined behavior.
Oke, udah sampai input tuh. Ada pertanyaan? Ini kayaknya nggak selesai hari ini sih. Jadi nanti sisanya dilanjut besok. Mungkin sampai percabangan. Oke, bentar. Aku pengen ngerapiin ini. Nanti aku bagi materinya gimana lagi? Terus yang garis miring bintang ini dia kayak yang garis miring 2 kali. Jadi dia komentar, cuman yang ini multi baris. Kayak pakai kurung gitu. Oke. Ini apa? Berarti? Oh, operasi. Itu yang benar di kamus tuh aritmetika deh. Nah, biar bisa bikin kalkulator, mari kita bikin operasi aritmetika. Operasi aritmetika itu bisa langsung diterapin ke nilai atau variabel. Maksudnya ke nilai, diterapin ke nilai gimana? Kalau kita punya 2 nilai, kita pengen operasiin, bisa langsung. Garisnya 44, ya. Kalau mau dioperasiin ke variabel, gimana? Nah, ini ada satu elemen penting lagi. Si variabel itu, selain melalui input, itu dia bisa kita kasih nilai langsung lewat program dengan cara namanya assignment. Kita assign satu nilai. Begini. Itu namanya. Jadi ini bisa dibaca bahwa kita bikin variabel B yang nilainya 10. Jadi kita ngasih nilainya pakai tanda sama dengan ini. Terus ngasih nilainya bisa pas deklarasi ini, jadi pas bikin, atau bisa juga pas di bawah ini. Terus variabel yang nggak dikasih nilai tadi, nilainya apa? Nilainya random, sesuai keadaan memori sekarang. Jadi jangan lupa ngasih nilai ke variabel kalau perlu. Nah, terus contoh jumlahin dengan variabel kayak gini, atau ngoperasin dengan variabel. Bener nggak? Ya, dosa. Jadi karena ini tipe datanya sama itu nggak mesti integer sih. Jadi sama-sama numerik itu ini bisa coba. Operasi lainnya apa? Operasi lainnya ya aritmatika yang biasa, kurang, kali, bagi. Ada juga yang mulai aneh-aneh, nggak ada di sekolah, itu mau dulu. Kan kalian mau dulu sih. Februari. Dulu pakai persen. Terus operasi lainnya udah aneh-aneh, yang aritmatika udah habis. Operasi lainnya kayak operasi biner XOR gitu. Ini XOR. Ini bukan pangkat ya, ini XOR ya. 21. Ya. N match-nya 0. Ini 0. Nah, jadi ada operasi biner juga. Terus tipe data lain juga ada operasinya. Kayak apa ya? String itu. Di string itu ada operasi plus yang digunakan untuk nyambungin. Jadi ini bisa dipakai untuk nyambungin 2 string kayak gitu. Ya gitu deh operasi aritmatika. Terus beberapa hal menarik lainnya adalah kalau mau bikin variabel, ini selain kita bikinnya satu baris satu variabel gini, ya juga ini dikomain. Kalau tipenya sama, nggak penting sih. Saya kepakai. Oh, operasi selain operasi aritmatika, aku beringat.
Jadi operasi kayaknya biasanya dikelompokin jadi 3 gitu. Ada operasi aritmatika yang udah kita lakuin tadi, yang kita ngoperasiin berapa nilai gitu. Ada juga operasi perbandingan yang dipakai untuk bandingin 2 nilai jelas. Perbandingan itu kayak sama dengan, kurang dari, lebih dari. Misalnya kayak gini. Ini operasi perbandingan sama dengan. Terus kalau dia dioperasiin ke 2 nilai kayak gini, dia bakal, coba lihat. Dia bakal, nilainya bakal 0 atau false kalau 2 nilainya beda. Terus true kalau sama. Terus saya juga mirip, ini lebih besar. Ini lebih besar sama dengan, bentuknya aneh karena nggak bisa ditumbuk. Terus tidak sama dengan kayak gini. Tanda seru. Tanda seru itu di sini biasa dipakai untuk nyatain tidak. Jadi kalau tidak sama dengan gitu. Itu perbandingan. Terus assignment tuh yang sama dengan gini. Terus operasi assignment nggak cuma yang sama dengan gitu. Bisa juga sekarang kasusnya gini. Kita pengen nambahin nilai B ini dengan 1. Itu bisa dengan cara gini. Jadi B kita ganti nilainya dengan B plus 1. Ini mungkin kelihatannya agak aneh karena loh ini ada tanda sama dengan ruas kiri kanannya ada B-nya ini. Nah ya biasakan tidak menganggap sama dengan itu ya persamaan. Kalau sini sama dengannya assignment. Ya sabar ya. Nah terus selain ini cara bacanya sih B-nya kita kasih nilai B plus 1. Nah yang di sini yang dikerjain assignment itu yang dikerjain itu yang ruas kanan dulu. Jadi ruas kanan dihitung baru dikasih nilainya ke yang kiri. Jadi kalau mungkin kalian nanya ini B10-nya masuk kemana dulu, ke yang kiri atau kanan? Ya kanan. Begini. Terus selain kayak gini, cara lain nambahin B dengan 1 bisa kayak gini. Jadi ini assignment yang sekaligus jumlahin. Jadi ini sama kayak yang tadi. B sama dengan B plus 1. Ya. Atau khusus untuk nambahin dengan 1 bisa juga kayak gini. B plus plus spasi juga. Ya. Jadi plus plus nambahin dengan 1. Nah, terus ini kalau kalian notice ini dari tadi aku pakai spasi di mana-mana kayak sini. Tapi sebenarnya white space di program C++ ini nggak penting, jadi ini walaupun kayak gitu, ini tetap jalan. Atau secara khusus juga kalau kalian nggak pakai spasi ini juga jalan. Jadi itu cuma ya style aja. Aku suka gini karena bisa baca gini. Terus plus-plusnya juga bisa dihilangin spasinya. Dan cewek itu juga nggak bisa nggak pakai spasi. Suka-suka kalian. Jadi C++ dia nggak ribet, dia nggak nggak rempong terhadap white space, kecuali white space-nya bikin rusak kayak gini, jadi baru marah dia. Ya, gitu deh, kembalikan spasinya. Itu operasi-operasi. Nah ini karena kita hapusin jadi nggak bisa jadi catatan. Oke, satu benda lagi untuk hari ini. Bentar. Ya maaf aku orangnya suka overtime. Nggak suka ding, tapi ya udah. Lapangan. Si C++ ini kan dia bahasa yang sekuensial, dia jalanin perintah dari atas. Tapi gimana kalau kita pengen ada perintah yang dalam kasus tertentu nggak dijalanin gitu? Ya itu kita bisa pakai percabangan. Jadi contoh pakainya kayak gini. Jadi contohnya gitu. Jadi si
si program yang dalam if ini, kita bisa bilang bahwa ini satu blok. Jadi blok program dalam if itu dia dijalanin kalau syarat yang di dalam kurung ini terpenuhi. Ya, percabangan bisa dibilang ini namanya if. Jadi strukturnya kayak gitu. If dalam kurung yang bulat tadi syarat, terus kurung kurawal ini kode. Ini spasi sekali lagi nggak penting. Jadi terus kalau ini dijalanin harusnya programnya nggak ngapa-ngapain. Ya karena yang di dalam ini jalan kalau dia lebih dari 10 dan ternyata dia itu enggak lebih dari 10. Tambah dia baru. Nah, terus di dalam sini untuk nyatain syaratnya aku pakai operasi perbandingan tadi yang kembali 0 atau 1. Ya. Jadi kalau bisa dibilang si if ini jalan kalau hasil di dalam kurung ini enggak 0. Tadi kan kalau perbandingan ini benar dia nilainya 1. Karena 1 itu enggak 0 dia jalan. Tapi itu juga bisa dieksploit, jadi kayak si dalam kurungnya kita kasih nilai langsung 100 gitu. Nah ini jalan harusnya, ya. Karena yang di dalam ini nggak 0. Wih, satu contoh lagi. Itu juga. Jadi kita bandingin string dia sama apa enggak. Kalau sama output yang di dalam. Outputnya nggak nyambung tapi. Jadi gitu, kita bisa pakai if untuk menyabangkan kode. Jadi ada beberapa kasus, dalam kasus tertentu yang jalan ini, dalam kasus tertentu, ya dalam kasus lain yang jalan. Oke, tapi ini cuma satu kasus. Gimana kalau kasusnya kita tambah? Kasusnya ditambah. Itu kasih inputan deh. Kalau D-nya lebih kecil dari 10, output ini. Saya sekarang kita pengen nambah kasus gitu. Kalau D-nya itu 10, kita lakuin hal lain. Itu bisa dengan nulis if lagi. Nah, si if ini yang di bawah ini jalan kalau syarat yang di dalamnya terpenuhi. Tapi kadang kita pengen yang di bawah itu jalan kalau syarat di dalamnya terpenuhi dan yang atas itu belum jalan gitu. Jadi kalau yang atas sudah jalan, yang di bawah dicuekin aja. Kadang lebih enak gitu karena biasanya kita bikin kasus itu juga eksklusif. Jadi kalau udah masuk satu cabang, yang cabang lainnya nggak usah dipikirin gitu. Oleh sebab itu ada benda ini. Jadi kalau kita kasih else if, yang di bawah ini jalan kalau yang atas nggak jalan. Dan syarat di dalamnya benar. Terus temennya if else if, satu lagi yang si else. Yang si else ini dia bakal nangkep kasus apapun yang nggak masuk ke yang kasus atas-atasnya. Jadi kalau di if ini gagal, sama di else if ini gagal, dia masuk ke else. Jadi bisa nyambung gitu. Input D-nya gede, dia bilang dia lebih dari 10, itu masuk yang else. Input D-nya kecil, negatif, harus. Dia kecil, dia masuk if. D-nya 10, dia masuk yang terus habis salah satu dari 3 blok ini dijalanin, programnya jalan seperti biasa di bawahnya. Jadi nggak berhentiin program juga. Ya itu percabangan. Rasanya itu dulu deh. Detailnya bisa. Ada pertanyaan? Terus untuk agenda besok, misalnya ini. Terus mungkin kita juga lihat beberapa soal pemrograman, baik yang baca yang di KSNK maupun yang ngoding.
Yang penting untuk latihan materi-materi ini kalian bisa pakai TLX. TLX itu ada course codingnya yang per materi dari awal dari output gitu. Kalian bisa pakai ini. Oke, ada pertanyaan? Maaf overtime lagi. Aku pengen nyoba besok nggak overtime deh. Biar tidak ngutang. Ya, tunggu mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan hari ini, sekian pembinaan hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sampai jumpa besok. Terima kasih sudah datang. Aku mau stop share. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Kang. Masih Kang. Bingung kalian panggilnya beda-beda. Keluar aku. Dadah.